Anda kembali menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rosdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali berita utama hari ini. Gudang penyimpanan barang bekas dan plastik di kota Palopo hangus terbakar. Api pun merembet hanguskan lingkungan sekitar. Taman Firdaus, Kabupaten Pindrang kerap dijadikan tempat berpacaran dan bolos sekolah. Ratusan remaja mengikuti turnamen e-sport di kota Makassar. Olahraga digital ini akan masuk agenda tahunan KONI Sulawesi Selatan. Ya, 3 dari 5 pencuri bebek di Kabupaten Maros berhasil diringkus polisi. 400 bebek dilaporkan raib, dicuri, dan dijual ke Sidrap. Rekaman video ini memperlihatkan komplotan pencuri bebek beraksi di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Polisi yang menerima laporan warga telah kehilangan 400 bebek segera melakukan penyelidikan. 3 dari 5 pencuri bebek berhasil diringkus. 1 pelaku residivis kasus pencurian ternak ditangkap di Maros, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Pindrang. Polisi kini masih memburu 2 pencuri bebek sisanya yang melarikan diri saat penangkapan. Pak, dari para pelaku ini, di antara mereka itu ada residivis atau gimana, Pak? Ada yang memang dulu kerjanya mencuri kerbau, kemudian keluar masuk lembaga, kemudian keluar, sekarang nyuri bebek lagi. Pak, sampai bisa terungkap itu pelaku pencuri bebek itu gimana ceritanya, Pak? Ada laporan yang masuk, kemudian setelah itu lapor kita langsung bergerak cepat untuk ngelidik. Alhamdulillah memang apa yang dilaporkan kejadian gitu. Pelaku ini ditangkap di mana, Pak? Pertama ditangkap yang satu di Maros awal yang satu yang berinisial R, kemudian pengembangan diambillah A dengan L di Sidrap. Iya, peternak bebek, itulah dia ini teknik-teknik bagaimana supaya bebek itu bisa gampang untuk digiring. Dia menggiring Pak ya ke atas mobil pickup Pak ya? Iya, dari dikeluarkan di ini karena ada jalan-jalannya, ada pembatasnya itu, ya, ada pukatnya betul, dibuka itu kemudian digiring gitu. Sampai ke mobil? Iya, sampai ke mobil. Rencananya itu dibawa kemana Pak? Dibawa ke Sidrap. Dari penangkapan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti mobil pick-up. Sementara 400 bebek curian sudah dijual ke Sidrap. Zainuddin melaporkan dari Maros. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di Kecamatan Talo, Kota Makassar ludes terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar 19 rumah berbahan kayu di permukiman padat Kecamatan Talo, Kota Makassar. Sejumlah warga panik berlarian menyelamatkan diri bersama keluarga serta barang berharga. 27 mobil pemadam dikerahkan. Petugas sulit melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit serta banyak warga berkerumun. 1 jam berselang, kebakaran berhasil dipadamkan. Diduga api bersumber dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting di salah satu rumah yang terbakar. Dugaan Pak sementara apa itu? Mungkin korslet tadi sempat kabel terbakar begitu. Di rumah siapa itu Pak? Rumahnya di Bulang. Itu rumah ada ya penghuninya atau lagi kosong Pak? Kayaknya dia lagi pergi. Oh, lagi kosong. Iya. Jadi kita ini Pak yang diselamatkan apa saja Pak? Alhamdulillah ini sama tempat tidur. Di dalam. Dugaan Pak ini kira-kira berapa rumah ini Pak yang habis? Kalau saya cuma peta-peta ada sekitar 10. Yang ada tahu sekitar belakangnya. Pak, rumahnya itu bahan kayu atau bagaimana Pak? Kalau rumah peta saya batu di bawah, kayu di atas. Rata-rata begitu rumah di belakang? Ya? Rata-rata begitu Pak? Iya, rata-rata kayu, ada juga batu. Ini memang aksesnya cuma satu jalan. Iya. Sempit Pak ya? Iya, sempit. Ya, sekitar 2 motor saja begitu. Akan mengklik tadi kita dapatkan informasi yang langsung kita munculkan dari Mako Damkar karena mengingat situasi padat di Rapokaling ini, kita dapatkan informasi di Rapokaling, kita langsung munculkan 2 regu di Mako Damkar, 2 armada yang ada di Mako itu
21 armada yang kita bentukkan langsung 21, tambahan 3 dari ujung sana, ditambah 3 dari timur. Jadi total keseluruhan ada 20 armada. Setelah proses penanganan juga yang sekarang ini pukul 20:16 itu masih dalam proses pendinginan. Yang data sementara kami yang dapati itu ada 19 atap. Ya, jadi atap yang kita. Jadi sementara data 19 atap ini kita sampaikan karena ini sesuai dengan proses pemadaman anggota di tugas pemadam kebakaran. Kira kendala kita rumah yang padat, ya. Begitu kita masuk tiba di lokasi itu memang padat penonton yang banyak. Termasuk yang akses, alhamdulillah kita setelah ke lokasi itu kita sudah bagian utara, timur, selatan itu kita sudah blok. Jadi akses yang kita dapat itu lorong-lorong kecil yang masuk ke lokasi. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan korban yang rumahnya terbakar mengungsi ke tempat kerabat dan tetangga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu mencuri barang dalam minimarket terekam CCTV hingga viral di media sosial. Akibat pencurian, pengelola minimarket rugi hingga ratusan ribu rupiah. Dari rekaman CCTV tampak seorang ibu ditemani anak lelakinya mencuri berbagai barang dalam minimarket Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku menyembunyikan barang curian dalam pakaian yang ditutupi jilbab. Aksi pencurian pada 20 September silam ini viral di media sosial. Modus pelaku sengaja membawa anak ikut berbelanja, kemudian menyuruh anaknya mengambil barang dalam kulkas. Pelaku beraksi saat ramai pengunjung agar tidak kepergok. Dia datang ke sini sama siapa? Sama anaknya kalau dasar, karena anak kecil berdua, ibu sama anak. Itu ibu-ibu di sini dia bikin apa sebenarnya itu? Nggak tahu kayaknya mau belanja, cuman nggak tahu bagaimana. Tapi ambil barang-barang, tapi tadi cuma bayar sosis ji. Sosis dia. Iya, anaknya saja disuruh bayar pergi di kaset, baru sosis saja nambah. Ada berapa banyak barang yang bawa kabur? Nggak tahu, kurang lebih kayak puluhan berapa. Apa-apa barang-barang saja apa yang diambil? Kayak softtek, skincarean, kosmetik, sama biskuit, sama apa lagi? Ya resing, nggak tahu. Kurang jelas kelihatan kan. Tapi kalau dari CCTV itu yang terlihat siapa dari CCTV itu? Ada dua, sama ibu sama anaknya. Ciri-cirinya seperti apa? Ibunya pakai apa? Jilbab. Iya, jilbab. Terus? Jilbab besar, sama anaknya pakai apa? Pakai baju kaos biasa sama celana pendek. Itu barang-barangnya yang ngambil itu dia simpan di mana dia sembunyi? Di dalam anunya, apakah namanya talkumnya? Iya, di dalam talkumnya dia. Sementara untuk anaknya sendiri apa yang kerjaannya? Itu sosis, disuruh pergi bayar sama nanuka situasi suatu. Baru ibunya dia keluar ya? Iya. Ini sering terjadi atau gimana? Sering terjadi, cuma baru lagi terekaman. Jelas gitu. Ya. Akibat pencurian, pengelola minimarket mengaku rugi ratusan ribu rupiah. Pengelola minimarket belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita ke informasi lain, sebanyak 300 remaja mengikuti turnamen e-sport di Kota Makassar berhadiah jutaan rupiah. Olahraga digital ini rencananya akan masuk agenda tahunan KONI Sulawesi Selatan. Ratusan peserta Open Turnamen e-sport Mobile Legends ini datang dari 3 provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Mereka sangat antusias menjadi pemenang dengan hadiah piala dan uang tunai jutaan rupiah. Penyelenggara turnamen Mobile Legends menyebutkan selain digandrungi para remaja, olahraga digital ini dapat mencegah kenakalan remaja seperti tawuran. Jadi Studio Kopi itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif untuk mengarahkan anak muda daripada dia tawuran di jalanan, mending kita kasih tawuran dia di game dan diarahkan dalam bentuk turnamen, Gitu ya. supaya lebih positif. Jumlah peserta yang ikut serta? Jumlah peserta yang berada di tahap kualifikasi itu ada sekitar 70 tim dengan jumlah peserta mungkin sekitar 350 peserta. Gitu ya, Kak? Itu terbagi di Sulsel, Sulbar, dan Sultra. Kita kumpul tiap hari, kita punya jadi kita kumpul di sana, kita latihan. Daripada kita nongkrong keluar nggak jelas yang berbau hal-hal yang negatif, jadi kita ngelakuin hal yang positif dengan cara bermain game, dan dengan cara bermain game itu pun kita bisa menghasilkan.
Ketua KONI Makassar mengapresiasi diselenggarakannya Open Turnamen Mobile Legends oleh Studio Kopi Makassar. Ke depan akan dijadikan sebagai agenda tahunan. Punya tagline namanya olahraga adalah solusi. Jadi bagaimana menghadirkan olahraga di tengah ruang masyarakat untuk menjadi solusi positif, menjadi kontrol dan mitigasi sosial. Dan e-sport ini adalah salah satu cabang olahraga yang sangat potensial untuk itu. Karena itu KONI Kota Makassar mendukung e-sport ini untuk segera mendaftarkan diri sebagai anggota KONI Kota Makassar, sehingga nanti bisa sama-sama KONI Kota Makassar untuk semakin mengembangkan. Juara 1 Open Turnamen Mobile Legends disambut oleh tim Tala dari Makassar dengan hadiah uang tunai 7 juta rupiah plus piala. Pecinta e-sport berharap turnamen Mobile Legends ini benar-benar menjadi agenda tahunan sebagai ajang meraih prestasi bagi remaja di Makassar dan di beberapa daerah lainnya. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.